Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kali ini, tim Hu Yuhao bertemu musuh yang kuat. Mereka terdiri dari 3 Grandmaster jiwa di atas peringkat 20. Wang Dong melesat terbang. Huang Cutian meraung rendah melompat ke arah Wang Dong dan meluncurkan tinjunya langsung ke arahnya. Wang Dong melipat sayapnya dengan paksa menerima pukulan itu. Dentuman terdengar. Huang Cutian terpental dengan keras. Dia mundur beberapa langkah. Dia segera melompat kembali ke udara dan langsung menuju Wang Dong. Pada saat itu, sebuah kuali hitam besar muncul di hadapan Huang Cutian. Seolah-olah ia sengaja menabrakkan diri. Huang Cutian tidak bisa mengubah arah. Dia tidak punya pilihan selain menghancurkan kuali besar. Suara tabrakan keras terdengar, tapi anehnya Huang Cutian dikirim terbang mundur. 3 kuali penghancur kehidupan turun dari langit dan mendarat di samping Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya Xiao Xiao bergerak selama penilaian mahasiswa baru. Mata Guru Wang Yan menyala. Dia secara alami bisa melihat betapa luar biasanya jiwa bela diri Xiao Xiao. Wang Dong menoleh ke Xiao Xiao yang mengatakan akan menguji kekuatan orang itu. Seharusnya jiwa bela dirinya adalah kera Hercules yang sangat tangguh. Jadi tidak heran ia begitu kuat. Dia melompat kembali ke udara. Cincin jiwa pertamanya menyala. Wang Dong memprovokasi Huang Cutian untuk mengadu ketangguhannya dengan tebasan sayap miliknya. Wang Dong membentangkan sayapnya. Dia melesat menyerang. Saat Wang Dong terbang ke arah lawannya, Lan Susu dan Lan Luoluo saling memandang dan menggenggam tangan mereka. Sebuah gelombang kekuatan jiwa yang lebih kuat segera meletus dari mereka. 10 meter rambut biru mereka langsung terbang ke udara, membentuk jaring besar di udara yang terbang ke arah Wang Dong. Menggunakan jaring untuk menghadapi kupu-kupu jelas merupakan metode terbaik untuk mereka. Ini adalah keterampilan pertama keduanya. Jaring rambut. Deteksi spiritual Hu Yuhao tiba-tiba tidak bisa merasakan celah di dalamnya. Sosok Huang Cutian dengan cepat mundur ke jaring rambut. Ini kekhawatiran Yuhao. Bertemu tim di mana punya 2 sistem kontrol dengan kembar identik. Kerjasama mereka sangat mengerikan. Jaring rambut dimaksudkan untuk menekan kupu-kupu, tapi dengan sombong, Wang Dong melambaikan tebasan sayapnya yang dipenuhi kekuatan penghancur. Tanpa diduga, itu merobek lubang di jaring besar. Wang Dong langsung melesat menerjang Huang Cutian dengan bantuan keterampilan Yuhao. Huang Cutian dan kedua saudarinya tercengang. Ia meraung keras. Cincin jiwa pertamanya langsung menyala. Ukuran tinju Huang Cutian tiba-tiba 2 kali lipat lebih besar. Itu bertabrakan langsung dengan tebasan sayap Wang Dong. Huang Cutian dipaksa mundur. Darah segar menetes dari tinjunya. Kera Herculesnya adalah jiwa bela diri yang relatif sangat kuat, namun bahkan tak mampu memblokir sayap Wang Dong. Itu sangat tajam. Jika dia tidak cepat mundur, tinjunya akan terluka parah. Serangan diam-diam melesat ke Wang Dong. Dengan sigap, ia memutar dan merobek jaring rambut dengan sayapnya. Huang Cutian meraung marah. Cincin jiwa keduanya akhirnya menyala. Lapisan cahaya kuning yang tebal memenuhi tubuhnya. Otot-ototnya yang kuat dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan meriam. Huang Cutian berteriak. Tiba-tiba mengirim tinjunya ke Wang Dong. Bola cahaya kuning melesat. Bola cahaya ini secara tak terduga memiliki kemampuan mengunci. Sedikit senyuman tiba-tiba muncul di wajah Wang Dong. Kuali Xiao Xiao tiba-tiba muncul di belakang Wang Dong, menghantam kekuatan meriam. Meskipun itu mengirim terbang 3 kuali penghancur kehidupan, serangan meriam dinetralkan. Di sisi lain, saudara Lan saat ini menghadapi serangan habis-habisan Wang Dong. Hal yang tak terduga, di bawah serangan Wang Dong, mereka berpelukan. Wang Dong tertegun sejenak. Mereka langsung melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang jauh lebih kuat. Lingkaran cahaya biru dilepaskan. Rambut panjang mereka terbang ke udara dan berubah menjadi biru berkilau. Jaring rambut dilepaskan. Itu masih setipis sebelumnya, tapi memiliki perasaan yang berbeda. Tebasan sayap Wang Dong diluncurkan, tapi itu tidak berguna. Berkali-kali ia mencoba, itu tak mengubah apapun.
jaring menyelimputinya dan koneksi dengan Yu Hao terputus. Kekuatan jiwa yang sangat besar memungkinkannya untuk secara paksa memblokir deteksi spiritual Yu Hao. Rambut itu bahkan dengan cepat terbang menuju Xiao Xiao dan Yu Hao untuk menjebak mereka juga. Keterampilan fusi roh, Xiao Xiao menjerit kaget. Kuali besar terbelah menjadi 3 kuali kecil di udara, menabrak jaring besar. Ia mengeluarkan serangan habis-habisan. Fusi roh adalah gabungan dari 2 master roh yang memiliki jiwa bela diri yang kompatibel. Itu sangat susah dicari. Ini adalah kartu traf lawan. Bahkan penatua jiwa 3 cincin tidak akan bisa melarikan diri dari jaring empiris ini jika dia sendirian. Ketika jaring empiris menelan 3 kuali hitam, Xiao Xiao menjerit lemah. 3 suara serak bersamaan keluar dari dalam jaring. Jaring empiris tiba-tiba bergetar sedikit. Ini adalah keterampilan yang sebelumnya memblokir keterampilan Huang Cutian. Keterampilan jiwa pertama, 3 kuali penghancur kehidupan. Gempa kuali. Gempa kuali sepenuhnya dilepaskan. Rahasia di balik 3 kuali penghancur kehidupan Xiao Xiao terletak di sini. Ketika 3 kuali disatukan, kemampuan pertahanan mereka adalah yang terbaik. Ketika ketiga kuali dilepaskan, kemampuan menyerang dan kekuatan keterampilan jiwa mereka adalah yang terbesar. Setelah sedikit bergetar, jaring empiris terus terbang, muncul di hadapan Xiao Xiao dalam sekejap. Yu Hao tiba-tiba berteriak, "Wang Dong!" Jaring empiris yang sudah mendekati Xiao Xiao tiba-tiba berhenti, seolah-olah itu telah diintimidasi oleh suara Yu Hao. Cahaya emas kebiruan yang kuat tiba-tiba menyala dari dalam jaring empiris. Berbagi deteksi spiritual yang awalnya luas tiba-tiba menyempit dan menembus langsung ke jantung jaring empiris pada saat Yu Hao berteriak. Gelombang kekuatan jiwa Yu Hao tampaknya meningkat dengan cepat. Xiao Xiao merasa seolah ada sesuatu yang menyapu pikirannya, menyebabkan pusing. Jaring empiris yang ada di mana-mana runtuh seperti tersapu oleh gelombang. Wang Dong mendarat, energinya sangat terkuras. Kedua saudara Lan pingsan dan terbaring di tanah. Wajah Yu Hao sangat pucat dan sangat lelah. Dia tidak bisa mempertahankan berbagi deteksi spiritualnya. Guru Wang Yan memandang dengan tatapan yang tak terbayangkan. Ia tertekan oleh kenyataan bahwa dia tidak dapat melihat bagaimana tim Huo Yu Hao melakukannya. Ia melihat Yu Hao telah bergerak, tapi ia tidak bisa menemukan apa yang terjadi. Bahkan itu bisa mematahkan keterampilan fusi roh tim lawan. Namun pertempuran belum berakhir. Huang Cutian masih bertahan. Dia menerkam ke arah Wang Dong. Dalam pikirannya, Wang Dong adalah orang yang mematahkan fusi roh timnya. Karena tidak mungkin bagi cincin 10 tahun Yu Hao yang melakukannya. Xiao Xiao melesatkan kualinya di depan Wang Dong, menghalangi serangan Huang Cutian. Di sisi lain, Huo Yu Hao segera duduk bersila di belakang Xiao Xiao untuk memulihkan energi spiritualnya. Serangan mata setan ungu sebelumnya sangat menguras cukup banyak energi spiritualnya. Serangan sebelumnya adalah gabungan serangan keterampilan ribuan tahun Wang Dong yang menguras energi kedua saudara Lan dengan spirit shock dan mata setan ungu Yu Hao. Ini adalah serangan habis-habisan dari Yu Hao. Keterampilan fusi roh dari saudara Lan cukup kuat, tapi itu tidak sempurna. Wang Dong menguras energi mereka dengan keterampilan jiwanya. Tiba-tiba, spirit shock Yu Hao melanda pikiran mereka. Kekuatan mental yang kuat telah langsung menghancurkan keterampilan mereka. Tangan Huang Cutian dengan kejam menghantam kuali. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya. Kepalan tangan Raja Kong yang ganas. Tinju logamnya menabrak lingkaran hitam, langsung melempar kuali 3 meter jauhnya. Tubuh Huang Cutian gemetar sejenak. Gempa kuali Xiao Xiao memiliki efek menakjubkan. Semua musuh dalam radius 1 meter dari kualinya akan terkena dampak setruman. Dengan cepat, Xiao Xiao membelah kualinya dan menjebak Huang Cutian di tengahnya. Huang Cutian meraung keras. Cincin jiwa keduanya menyala. Meriam kekuatan diaktifkan sekali lagi. Xiao Xiao menunjuk 3 kuali secara bersamaan, menyerang ke dalam. Kekuatan meriam Huang Cutian sangat luar biasa. Dia tidak bisa membiarkan dia melepaskannya. Ia melompat, membalikkan tubuhnya sebelum 3 kuali menghimpitnya. Bola cahaya kuning segera menembak ke arah Xiao Xiao. Jika Xiao Xiao ingin mempertahankan dirinya, dia harus menggabungkan ketiga kualinya. Setelah itu, Huang Cutian akan memiliki cukup waktu untuk mendekatinya. Namun, dia tiba-tiba merasa seolah-olah penglihatannya memburuk. Meriam kekuatannya telah dilepaskan, tetapi dikirim ke arah yang salah. Bola cahaya kuning melesat ke dinding pembatas area pemeriksaan dan menghancurkannya berkeping-keping, hingga membuat
Seluruh orang di area tetangga terheran-heran, dan pada saat ini pemenang pertandingan antara tim Huo Yuhao dan tim Huang Chutian diputuskan setelah cincin jiwa kedua Xiao Xiao menyala dan kualinya menyerbu. Huang Chutian dijebak oleh lingkaran hitam dan dikirim terbang keluar dari arena. Butuh 3 detik untuknya bisa mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Guru Wang Yan merentangkan tangannya untuk menangkapnya sehingga dia tidak terlempar lebih jauh. Ini adalah skill jiwa kedua dari 3 kuali penghancur kehidupan. Sapuan kuali itu tidak hanya akan melukai mereka melalui tabrakan, tetapi menyapu mereka secara bersamaan. Itu dapat dianggap sebagai keterampilan tipe kontrol. Karena dia sekali lagi menerima bantuan Yu Hao, ia berubah dari keadaan bertahan ke keadaan menyerang. Yu Hao melepaskan 3 keterampilan secara bersamaan secara diam-diam dan menghabiskan kekuatan jiwa terakhirnya. Itu deteksi spiritual, spirit shock, dan intervensi, di mana intervensi adalah serangan area, di mana alasan mengapa serangan Huang Chutian itu bisa meleset. Guru Wang Yan mengumumkan tim Huo Yuhao menang. Huang Chutian menghampiri saudara Lan dengan sedikit linglung. Setelah mereka terbangun, rasa sakit kepala yang hebat seolah-olah 10.000 jarum menusuk otak mereka. Spirit shock Yu Hao telah meningkat, bahkan bisa mempengaruhi Ma Xiaotao yang memiliki 6 cincin jiwa. Huang Chutian mengalami kerugian besar kali ini. Mereka masih punya 4 pertandingan, tapi kedua saudara Lan sudah di kondisi seperti ini. Yu Hao dan Wang Dong hanya kehabisan kekuatan jiwa mereka. Mereka tidak terluka dan bisa memulihkan diri selama 2 pertandingan. Namun, Xiao Xiao harus menjadi kekuatan utama tim selama pertandingan berikutnya. Xiao Xiao bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yu Hao mengatakan itu tidak penting dan mereka harus segera memulihkan diri. Yu Hao bersila bermeditasi, memulihkan kekuatannya. Kebingungan menyelimuti Xiao Xiao dan bahkan Wang Dong. Ketika mereka memikirkan teriakan Yu Hao, mereka merasakan sesuatu yang salah di dalam hatinya. Namun, mereka tidak dapat menemukan apa yang salah. Ada total 6 tim yang berpartisipasi dalam penilaian. Jadi, pertandingan kedua dimulai segera setelah pertandingan Huo Yuhao berakhir. Pertandingan sebelumnya antara tim Huo Yuhao dan tim Huang Chutian sangat mengejutkan keempat tim lainnya. Ketiga pertandingan di chapter pertama pemeriksaan dengan cepat berakhir dengan hasil seperti yang diinginkan Yu Hao. 4 tim lainnya telah membuang banyak energi. Mereka tidak hanya terkuras dari pertandingan hari ini, mereka juga menggunakan energi dalam jumlah besar selama 4 pertandingan di hari sebelumnya. Mereka belum memulihkan cukup energi dalam kondisi optimal. Ronde kedua dimulai. Tim Huo Yuhao adalah yang pertama masuk ke arena dan disusul tim lawan yaitu dari kelas 4. Mereka mengambil posisi. Di pihak tim Huo Yuhao, posisi mereka berubah. Xiao Xiao di depan, Huo Yuhao di tengah, dan Wang Dong di belakang. Bahkan di arena, Yu Hao dan Wang Dong bermeditasi, berusaha memulihkan kekuatan jiwanya sampai ke tingkat optimal. Semoga beruntung Xiao Xiao, Huo Yuhao berbisik. Xiao Xiao mengangguk. Suara Guru Wang Yan terdengar. Penilaian dimulai. Kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Tim lawan kali ini terdiri 3 master kelincahan. Ketiganya melesat ke arah yang berbeda, tapi menuju ke Xiao Xiao pada saat yang bersamaan. Mereka sudah memperhatikan Wang Dong sedang bermeditasi di tanah. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Guru Wang Yan berdiri di sisi arena. Dia terus mengamati Huo Yuhao dengan hati-hati. Dia percaya bahwa Xiao Xiao sendiri tidak akan bisa mengalahkan 3 lawan tanpa bantuan Wang Dong. Lawan mereka kali ini master jiwa tipe kecepatan. Seharusnya dia bisa melihat Yu Hao bergerak serta melepaskan keterampilan jiwanya. Cahaya keemasan samar muncul di mata Yu Hao. Guru Wang Yan berhasil melihatnya dengan jelas. Namun, perubahan warna mata adalah hal yang umum bagi master jiwa. Guru Wang Yan memperhatikan cincin jiwa putih di bawah kakinya. Namun, dia tidak yakin apakah itu jiwa bela diri Huo Yuhao. Pada saat itu, 3 master sistem kelincahan telah bergerak. 2 dari mereka menerkam ke arah Xiao Xiao dan 1 berusaha melancarkan serangan menyelinap ke Yu Hao. Tatapan Xiao Xiao tertuju pada arena seolah-olah mengabaikan ketiganya. 3 kuali penghancur kehidupan langsung bangkit dan berpisah menjadi 3 yang secara bersamaan terbang keluar untuk menghadang 3 lawannya. Itu mengejutkan mereka. Bahkan tanpa melihat, ia bisa memblokir ketiganya. Ketiganya telah mencapai puncak master jiwa cincin 1.
di mana gerakan mereka sangat cepat. Akibatnya, mereka tidak bisa mengubah arah gerak mereka secara tiba-tiba. Ketiganya bertabrakan langsung dengan 3 kuali. Mereka terlempar dengan keadaan bingung dan mereka terkejut terjadi pemandangan yang mencengangkan di bagian belakang arena.